Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sesuk. Maka dalam menjadi
dibagi oleh Allah Ta'ala daripada titik yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kita lanjutkan pasal ini atau riwayat ini yang menjelaskan bagaimana proses kejadian ruh yang mulia ini Nabi Muhammad SAW. Jadi dari 6 tetesan yang disebut tadi, dari tetesan pertama keringat yang dikeluarkan oleh burung merak tersebut dijadikanlah Abu Bakar dari tetesan keringat yang pertama. Jadi semata menjadi senamian kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Elek tetesan sak 6 ele burung merak sabaru nika tetesan sak pertama ia kejadian atau ciptaan Abu Bakar As-Siddiq, ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang kedua Sayyidina Umar, dan titik yang ketiga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian tetesan keringat burung merak yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Allah menjadikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tetesan keringat kedua burung merak nika ia ton kejadian atau ciptaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tetesan sak ketelur ia ton ciptaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan titik yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lanjut riwayat, kemudian dari tetesan keringat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat yang mulia ini Ali radhiyallahu anhu. Jadi tetesan keringat sak keempat Allah Subhanahu wa taala ciptaan sahabat sak mulia yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang kelima bunga mawar itu kemudian tetesan keringat sak kelima Allah Subhanahu wa taala menciptakan bunga mawar. Jadi ye elek keringat sak tetes sak kelima niki Allah Subhanahu wa taala menciptakan bunga mawar. Dan pada titik yang keenam Allah menjadikan akan padi itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan padi atau beras dari tetesan keringat yang keenam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, elit tetesan sak keenam meniki ia tahun penciptaan atau ia tahun kejadian proses kejadian padi atau beras. Kemudian sujudlah demikian Nur Muhammadi itu 5 kali sujud pada ketika itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala Nur Muhammad itu sujud sebanyak 5 kali.
Jadi setelah proses keringat-keringat 6 baru nike terciptaan sahabat, kemudian arak bunga mawar, kemudian ia terciptaan padi atau beras, makin niki ia langsung sujud sebanyak 5 kali searan Nur Muhammad. Maka jadilah atas kita demikian sujud itu fardu yang berwaktu. Inilah yang menjadi alasan atau menjadi penyebab bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sujud 5 kali waktu dalam sehari semalam, yakni solat yang 5 waktu. Jadi kemudian Nur Muhammad niki sujud selama 5 kali nih, jadi nikilah proses kejadian searan kewajiban fardu 5 kali tegawai sedulu semalam atau 5 waktu ia terjadi searan kewajiban solat 5 waktu sehari semalam. Maka memfardu Allah Ta'ala akan 5 sembahyang atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam, yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya untuk dikerjakan selama 5 waktu. Kemudian inilah yang menjadi alasan bahwa ia perduan kewajiban sembahyang 5 waktu sehari semalam, kemudian ia tertanjuran atau kesampaian dan diwajibkan bagi seluruh umat-umat Islam. Kemudian melihat Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad itu satu kali yang lain pula. Kemudian dari riwayat atau pasal ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur memandang Nur Muhammad itu di waktu yang lain. Jadi di waktu lain Allah Subhanahu wa taala ia tahun ingat atau ia tahun serius Nur Muhammad. Maka berpelulah ia karena malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang Nur Muhammad tersebut, maka keluarlah keringatnya bercucuran karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu serius atau ingat Nur Muhammad ni kesedih-sedih Allah Subhanahu wa taala, maka ia tahun sudah nila rasa malu untuk kesedih Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai subul keringat atau umbak ingat. Maka daripada pelung itu, hidungnya itu Allah Ta'ala menjadikan segala malaikatnya dari keringat yang menetes dari hidungnya Nur Muhammad itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Jadi jamaah yang dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, ilik keringat sak subul atau sak netes langan hidung Nur Muhammad nika ieu langan tercipta atau tepiak searan malaikat. Dan dari para peluh mukanya itu lalu dijadikan arsy itu kemudian keringat yang menetes dari wajahnya
Nur Muhammad tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Jadi ye langan kepiak atau ciptaan arsy niki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, elek keringat sak netes langan wajahnya Nur Muhammad. Dan Allah menjadikan lauhin mahfuz dan qalam dan matahari dan bulan itu Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dari keringat yang menetes dari wajahnya Nur Muhammad itu, selain arsy, Allah juga menjadikan kursi, lauhil mahfuz, qalam, matahari dan bulan. Jadi nikilah ilik riwayat niki kejelasan bahwa ilik keringat sak sugul langan wajah Nur Muhammad nika ia dan penciptaan kejadian arsy, kemudian kursi, kemudian lauhil mahfuz, qalam, matahari dan bulan. Dan Allah menjadikan hijab dan kawakib dan barang yang ada di dalam langit itu dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang, kemudian Allah juga menjadikan hijab dan seluruh apapun yang ada di atas langit itu, itulah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari keringat yang menetes dari wajahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nikilah ruan keagungan atau kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari keringat, dari embak sak netes langan wajah Nur Muhammad nika, ia tu diciptaan endah seluruh napi pun dua jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada atas arah elik langit keciptaan langan keringat atau embak sak netes langan wajah Nur Muhammad. Dan daripada penuh dadanya lalu Allah menjadikan para anbiya wal mursalin dan segala ulama itu dan syuhada Jadi di riwayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tetesan keringat yang menetes dari dadanya Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi, Allah menciptakan para rasul, Allah menciptakan para ulama, para syuhada. Jadi mangkin niki riwayat niki penjelasan endah ilik keringat atau mbaknya sak netes langan daden Nur Muhammad niki Allah ciptaan para nabi, Allah ciptakan para rasul, Allah jadikan para ulama dan para syuhada. Oke.